Sejauh kaki melangkah Tuhan, banyak cobaan datang ku jalani, hampir menyerah, aku tak sanggup berat beban ini. Engkaulah Tuhan, penolong hidupku, aku masih ada sampai saat ini, karena kemurahan-Mu. Engkaulah Bapa, penghibur hatiku, terima kasih Tuhan, rencana-Mu yang terbaik di kasih-Mu
datang darimu. Engkaulah Tuhan, penolong hidupku. Aku masih ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan, Shalom. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Juli. Bapak Ibu, hari ini kita juga akan bersama-sama mengadakan ibadah perjamuan kudus. Dan kita tiba di bulan pertama ini, kita juga membawa persembahan perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang mau transfer bisa di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu dulu sejenak sebelum kita lebih dalam di dalam menyembah Tuhan saat ini. Kita satu dulu. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sekalian jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita percaya bahwa hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, satu kita bisa beribadah di dalam hati. Kasihnya tidak pernah terlambat untuk kita sekalian. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita bersama kita katakan akan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami menaikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya
sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Untuk doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Stefani Wijaya. Silakan. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat amat teramat baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak bisa kami hitung satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar melimpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pada pagi hari ini, minggu pertama di bulan Juli, Kau masih mengingatkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami bersyukur kepadamu, untuk kami juga boleh semeja dengan Engkau. Semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan, yang begitu besar yang boleh kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, di mana hampir memasuki 5 bulan ya Tuhan, kami semuanya mengalami pandemi yang masih berkepanjangan ini. Namun kami tahu Tuhan, iman kami yang menguatkan kami, dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, itulah yang memimpin kami untuk kami boleh datang pada hari ini mengucap syukur kepadamu, dan di mana kami rindu untuk mendengar setiap daripada firman. Bapa yang baik, biarlah pujian penyembahan kami ini memberi kekuatan kepada setiap jemaat-Mu, dan di mana biarlah firman-Mu yang kami dengar, dan itu yang memberi kekuatan kepada kami, dan di mana kami boleh menikmati perjamuan kudus pada bulan memasuki minggu pertama ini. Itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami, dan kepadamu sajalah kami boleh bersandar. Biar Kau berkati ya Tuhan untuk ibadah kami walaupun online untuk pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Rudi Simon. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian dan berkata di hadapan Allah kita, lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Hanya kepada Allah lah kita bersembunyi, kepada Yesus lah kita bersembunyi dikala masalah atau apapun yang menerpa hidup kita. Dengan sayapmu naungi kami Tuhan, sekali lagi katakan lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan bayamu, naungiku dengan kuasa. Bersama katakan di saat badai
Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Ku tenang sebab kami tenang sebab Kau Allah kami. Ku tenang sebab Kau Allah. Kepada hambanya dipersilakan. Terima kasih Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih di hari Sabat-Mu ini kami boleh lagi datang kepada Tuhan, menyembah Engkau. Tetapi siapa kami ini ya Tuhan di hadapan-Mu? Kami tidak lain adalah orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu, dan layakkanlah kami, ampunilah dosa dan salah kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati di dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa, bersyukur buat teman-teman yang Tuhan tambahkan usia. Di bulan Juli ini kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mau berdoa buat mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ko Ciping atau Bu Serok, Ibu Weni dan Henriko di tanggal 7 Juli yang berulang tahun, yang merayakan ulang tahun mereka. Tuhan memberkati, menambahkan mereka kesehatan, memberkati segala pekerjaan dan juga apa yang mereka cita-citakan. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, semakin mereka intim dengan Tuhan, dan masa depan mereka kami percayakan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengar suara doa kami, demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Saya mengantar kita untuk menaikkan satu pujian kembali, Sentuh Hatiku. Pujian ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, betapa kita mencintai segala yang telah terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita di setiap waktu, baik suka maupun duka. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Amin Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena sama katakan di hadapannya, Bapa sentuh hatiku, Bapa
emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi hangat, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersama katakan sekali lagi, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi hangat, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat yang indah seperti ini kami ingin Engkau leluasa berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami, dan Engkau yang boleh menuntun kami melalui Allah Roh Kudus-Mu untuk mengerti, bahkan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Bapa yang kekal, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, minggu ini kita akan berbicara tentang ibadah yang formalitas di tengah COVID-19. Untuk mendasari bagian ini, mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur nomor 2 ayat yang ke-11. Mazmur nomor 2 ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa memperhatikan dan kita membaca bagian ini bersama-sama. Mazmur nomor 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Satu bagian lagi dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Mari kita membacakan bagian ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Semangat beribadah Bapak Ibu Saudara, biar itu boleh berkobar di dalam setiap kita. 6 bulan lebih kita sebagai orang Kristen berada di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita beribadah hanya ibadah online atau streaming juga Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita masing-masing. Kebosanan Bapak Ibu Saudara sudah dialami oleh banyak semua orang. Dan Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan sehingga kejenuhan terjadi, dialami banyak orang, bahkan di dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan ini terbukti. Pada waktu kita beribadah, betul tidak kita beribadah di link gereja kita? Betul tidak kita beribadah dengan serius? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara
kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Kita hanya buka sebentar lalu kita perhatikan video lain, kita perhatikan mungkin video tentang tinju, kita lihat dengar musik, kita lihat nonton film Bapak Ibu Saudara, kita nonton komedi, kita mungkin buka TV, YouTube lain, Instagram lain. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, awas hati-hati jangan sampai kita akhirnya membuka link YouTube yang atas nama gereja, tetapi sudah banyak menyesatkan orang-orang Kristen di Indonesia karena ternyata itu adalah ajaran sesat, memakai atas nama gereja tetapi mengajarkan Bapak Ibu Saudara Kristus yang akan datang di akhir zaman adalah wanita. Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, mengaku dirinya Mesias, Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang terjadi, yang ada. Dan bukan hanya sampai di situ, jangan sampai iman karena anugerah Kristus yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang baru muncul, baik dari China, dari Korea, bahkan juga dari berbagai macam tempat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saat ini kita mau berbicara bagaimana kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang beribadah secara formal atau secara formalitas di tengah COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, mari kita melihat apa kata pemazmur melalui ayat ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Apa yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada para pembaca, bahkan pada akhirnya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Pemazmur mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan harus penuh dengan segala hormat dan dalam menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara memujanya dengan kesadaran dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam, Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan adalah Tuhan yang memberi kemurahan kepada kita. Hari ini masih bisa tetap hidup bersama keluarga-keluarga yang kita cintai Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat penulis Injil Matius berbicara apa dalam ayat Matius 5 ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang mau disampaikan penulis kepada para pembaca dan pada akhirnya kepada kita Bapak Ibu Saudara? Mari kita perhatikan, ini berbicara tuntutan serius di dalam hidup keagamaan seseorang. Bahwa ini harus menjadi pilihan prioritas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika kita tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi di dalam beribadah, bahkan tidak bisa menghidupi ibadah kita, maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, surga tidak akan menerima kita. Ini perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan saya Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang serius, harus kita perhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Dua pesan firman Tuhan ini begitu serius untuk diperhatikan dan dijalankan oleh orang-orang percaya di dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Ibadah di dalam bahasa Ibrani itu aboda. Bapak Ibu Saudara, arti kata dasar abad yang adalah mengabdi. Artinya apa? Artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Dengan kasih, hormat, dan tunduk yang didasari oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara, ibadah itu latreia. Bapak Ibu Saudara, artinya apa latreia? Berarti budak atau hamba yang
maknanya Bapak Ibu Saudara, seorang budak dalam dia datang menyembah tuannya, dia penuh dengan hormat yang mendalam Bapak Ibu Saudara. Ini pun harus ditunjukkan oleh setiap orang kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu Saudara, orang Israel punya sejarah jatuh bangun di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa begitu? Karena Bapak Ibu Saudara, di Mesopotamia, negeri asal nenek moyang mereka, punya konsep Allah itu banyak. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu melihat patung, waktu melihat batu, waktu mereka melihat sungai, mereka sembah Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak heran seringkali mereka menyembah bukan Allah Israel. Sehingga mereka jatuh bangun di dalam dosa penyembahan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi di dalam masa modern. Ya. Bukan lagi menyembah kepada patung, tetapi dikatakan Allah itu adalah dirinya sendiri. Inilah yang seringkali kita lihat ajaran New Age Movement. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga dirinya adalah Allah. Dirinya harus dipuaskan, hidup untuk diri sendiri, menjadi manusia yang egois. Kenapa? Karena merasa dirinya adalah Allah yang harus dimuliakan, dibanggakan, dan diprioritaskan. Ini penyembahan yang salah, yang keliru Bapak Ibu Saudara. Ini ajaran yang bertentangan dengan Alkitab dan ini tidak boleh kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Karena kita menjadi orang yang berdosa, menduakan Allah. Dan kita adalah debu di hadapan Tuhan dan debu yang kotor. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa di tengah COVID-19 ibadah seringkali menjadi ibadah yang formalitas. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali masalahnya tidak sadar bahwa di dalam ibadah itu kita mendapatkan keuntungan besar Bapak Ibu Saudara. Banyak orang percaya, orang Kristen tidak menyadari sehingga menjadikan ibadah itu sebagai kewajiban, sebagai formalitas belaka. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang terlihat akhirnya ibadah semau gue. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, diri kita. Kita harus menjadi orang yang sungguh mengerti. Waktu kita beribadah online, kita sedang datang menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah diri kita sehingga kita semau gue Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memperhatikan hal yang serius dan penting untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya pada hari Sabtu saya tidak akan tidur larut malam Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena besok pagi saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya bangun pagi-pagi, saya mandi, saya mempersiapkan diri saya. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sadar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah betul mengerti? Apakah ibadah hanya menjadi ibadah formalitas? Sebagai kewajiban hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada hati menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sikap hormat akhirnya pun tidak ada. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab, Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan main-main. Pada waktu kita berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Tuhan menyertai kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memberkati kita. Jika kita betul-betul serius dan memperhatikan ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menganggap ibadah hari Minggu sebagai formalitas, kewajiban sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tidak heran kalau ibadah kita tidak tuntas.
Tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang terpaksa untuk beribadah. Tidak ada kerinduan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan mengalami kerugian besar Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia akan menjadi orang-orang yang kehilangan berkat yang besar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak heran kehidupan menjadi rapuh. Kenapa? Karena tidak memperhatikan kerohaniannya. Karena tidak memperhatikan keseriusan beribadah kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan harus ada dan terus berkobar di dalam diri kita. Sehingga itu menjadi momentum prima. Pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita betul-betul mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Baru kita mengalami kekuatan yang dahsyat dari ibadah itu, dari firman Tuhan, dari doa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga yang kelima berbicara kepada Timotius, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhkanlah mereka itu. Kalau kita menjadi orang Kristen yang menganggap ibadah itu formalitas, kewajiban Bapak Ibu Saudara, kita akan seperti ini. Hanya menjalankan ibadah kita, tetapi kita memungkiri kekuatan ibadah itu. Kita memungkiri kuasa Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak heran kerohanian kita rapuh. Kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita sungut-sungut di hadapan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjadi orang yang akhirnya bertengkar setelah beribadah. Kenapa? Karena kita tidak menghidupi ibadah itu. Karena kita tidak mendapatkan berkat di dalam ibadah itu. Karena kita menganggap itu sebagai kewajiban. Itu sesuatu yang tidak serius. Cepatnya kasih Tuhan, mari kita memperhatikan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang menganggap ibadah itu kewajiban, akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak ada kegelisahan di dalam diri kita. Sehingga ibadah itu akan berlalu begitu saja dan kita tidak akan dapat berkat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup kita menjadi orang Kristen yang duniawi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak menganggap ibadah itu menjadi ibadah yang serius di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akhirnya menjadi orang-orang yang kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Mari baharui ibadah kita dari formalitas menjadi ibadah yang formal untuk Tuhan. Kita serius, tidak main-main. Kenapa? Karena kita mau diberkati. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, makin kita menjadi orang yang beribadah, makin hormat kepada Tuhan. Lihat apa yang dikatakan pemazmur Bapak Ibu Saudara, begitu serius Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, beribadah dengan takut kepada Tuhan. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang seharusnya kita menjadi hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita Bapak Ibu Saudara itu ibadah yang include dari awal sampai akhir kita selesai. Kalau ibadah kita hanya setengah, ibadah kita hanya dengar pujian, ibadah kita hanya dengar khotbah, ibadah kita hanya ingin dapat doa berkat Bapak Ibu Saudara, berarti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bukan sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang nonton channel YouTube GKR Peak. Itu yang seringkali terjadi. Itu yang seringkali tidak kita sadari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan manipulasi ibadah kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Ya, tidak usah Tuhan yang tahu Bapak Ibu Saudara, YouTube pun tahu
memberikan laporan, analisa bagaimana kita beribadah. Apakah ibadah full dari awal sampai akhir, atau kita ibadah hanya sebagian, 10 menit, 15 menit, 20 menit, tidak tuntas di hadapan Tuhan. Kita main-main dengan Tuhan, kita manipulasi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, CCTV di China Bapak Ibu Saudara pada waktu menyorot kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bukannya melihat kita, tapi tahu siapa kita, tahu berapa uang kita, tahu kita punya hutang berapa Bapak Ibu Saudara. Lihat, ini kita berada di dalam zaman modern Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari perhatikan supaya kita memiliki berkat rohani yang besar, keuntungan yang besar di dalam setiap ibadah kita. Sehingga kita semakin sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Itulah pemazmur berkata, dia mencium kaki, ya, kakinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu gambaran, satu puisi yang digambarkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang semakin sadar siapa kita, berani datang ke Tuhan yang Maha Kudus. Kita ini debu yang tidak berarti, yang kotor Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita masih main-main di dalam ibadah kita. Kita tidak serius, kita manipulasi ibadah kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, justru harusnya kita sadar diri. Seperti pemungut cukai yang datang ke bait Allah. Dia tidak berani menengadah. Bahkan dia tertunduk dan memukul dadanya Bapak Ibu Saudara dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Harusnya kita menjadi orang seperti itu setiap kali kita datang kepada Tuhan. Bukan justru manipulasi ibadah kita di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari buat Tuhan bangga dan puas di dalam ibadah kita. Bukan kita yang cari kepuasan, keliru besar. Terima kasih Tuhan, mari bertobat di hadapan Tuhan di dalam ibadah. Jangan seperti orang Israel jatuh bangun terhadap dosa. Ingat, kita bukan sedang nonton, tetapi kita sedang beribadah secara formal di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan main-main, supaya kita dapat berkat besar di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh ibadah online. Ibadah online dengan ibadah konvensional di gereja itu sama. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Engkau sedang berada di rumah, engkau membuka channel GKRP untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, engkau sedang datang kepada Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Jangan anggap ibadahmu sebagai formalitas, sebagai kewajiban. Tapi justru waktu engkau beribadah serius di hadapan Tuhan, engkau juga serius menghidupi ibadahmu di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak seperti orang Farisi yang dikecam, yang ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang Farisi beribadah tetapi tidak melakukan dan tidak menghidupi ibadahnya, menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang munafik di hadapan Tuhan. Kelihatan beribadah, lapor, saya sudah beribadah, tetapi tidak tuntas ibadahnya. Hanya sebagian ibadahnya. Hanya pujian, hanya khotbah, hanya doa berkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan seperti itu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat, ibadah bukan formalitas. Ibadah adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan. Untuk apa? Menyembah. Dengan penuh kasih, dengan penuh hormat dan ketaatan kita. Bukan manipulasi.
bukan main-main, bukan anggap remeh, bukan anggap kewajiban. Ini yang harus kita serius perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi prioritaskan diri, waktu kita, bahkan mungkin pulsa kita Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita buat ibadah menyenangkan hati Tuhan, memuaskan Tuhan. Ibadah kita tuntas dari awal sampai akhir. Jangan sampai hanya karena pulsa kita Bapak Ibu Saudara. Kesibukan kita tinggalkan ibadah kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang beribadah di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada suami istri karena anak tidak ibadah. Karena kesibukan lain tidak ibadah. Ibadahnya sebagian-sebagian. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat. Makanya Tuhan pakai saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Jangan lakukan itu. Tetapi ada suami istri. Dapat anak kedua, ketiga. Lebih setia, lebih takut, lebih hormat kepada Tuhan. Bahkan dalam mempersembahkan kepada Tuhan tidak absen Bapak Ibu Saudara. Mereka transfer dengan setia. Bagaimana kita? Kita main-main dengan Tuhan. Hati-hati. Kemurahan Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita main-main. Saya praktekkan di dalam diri saya. Pada waktu persembahan awal bulan selalu sebelum ini hari Minggu ibadah. Saya sudah transfer untuk perpuluhan saya. Saya transfer persembahan saya. Saya takut Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sadar siapa? Saya debu di hadapan Tuhan, saya tidak main-main di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kau? Terima kasih Tuhan, Greg Laurie pernah berkata, jika Tuhan adalah prioritas kita, maka kita lakukan apapun untuknya, dalam kondisi apapun, secara full, bukan setengah-setengah. Ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk hal rohani gak ada yang gratis. Justru kita harus berani bayar mahal. Kenapa? Karena untuk masuk surga, karena untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini harus menjadi perhatian kita. Tetapi banyak orang Kristen pakai pulsanya, pakai gadgetnya. Hanya apa? Untuk main game, nonton film. Hanya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Hanya untuk buka YouTube, Line, Instagram. Bahkan mungkin ada yang hanya untuk melihat gambar porno. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Ingat hari Sabat. Hormati dengan serius. Dan jangan main-main di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan buat ilah lain. Jadikan berhala. Sampai ibadah kita lalaikan, kita abaikan Bapak Ibu Saudara. Jangan menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan menodai hari Sabat. Justru kita harus menjadi orang yang punya hati yang rindu begitu dalam. Berjumpa Tuhan hari Minggu, hari Sabat. Sadar siapa kita. Kita budak, hamba di hadapan Tuhan. Kita harus datang dengan mencium kakinya. Dengan gemetar Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus ada. Lebih serius, maka berkat besar akan terjadi atas kita. Amin. Lakukan itu, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami hati yang penuh dengan kegelisahan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Apalagi waktu kami tidak serius dan main-main di hadapan Tuhan. Yang orang lain tidak lihat, tetapi Tuhan lihat. Mari Tuhan tolong bantu kami. Supaya kami menjadi orang yang hormat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya ada berkat besar di hadapan Tuhan. Bohong kalau tidak ada berkat di dalam setiap ibadah. Ada berkat di dalam setiap pujian, ada berkat di dalam setiap doa, ada berkat di dalam setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, sadarkan kami ini debu yang harusnya kami merasa tidak layak ketika Tuhan panggil untuk datang menyembah-Mu. Mari Tuhan bantu kami, ubah kami, baharui
ibadah kami, sikap kami, hati, pikiran, konsep kami dalam beribadah kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini supaya mereka sadar Tuhan mengasihani mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebab itu mari kita angkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita melihat dasar perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jemaat kasih Tuhan, perjamuan kudus sudah kita persiapkan. Mari kita minta Tuhan melayakkan kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih kalau kami boleh ada bersama-sama dan menikmati perjamuan kudus. Sebab itulah untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib mati menggantikan kami. Mari Tuhan, biar Engkau yang menyertai dan memimpin waktu ini, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkau sudah menjadi korban bagi kami yang berdosa, yang harusnya binasa ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita melaksanakan perjamuan kudus bersama. Pada malam Tuhan Yesus sebelum naik ke kayu salib, ia mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid, lalu mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Sudah itu ia mengambil cawan anggur lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Minumlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang kita sudah nikmati bersama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami boleh semeja dengan Tuhan menikmati perjamuan kudus, mengingat kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini? Orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan ketidaklayakan, tetapi Tuhan kasihani dan anugerahkan keselamatan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu, biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami boleh dipakai, ya Allah Tuhan, menjadi berkat di masa pandemi ini. Kami boleh tetap berani menyaksikan Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan penyertaan, pelindungan dan berkat Tuhan atas kami semua. Terpuji nama Bapa yang kekal, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya semua? Lama kita tidak berjumpa, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian selalu sehat dalam lindungan penyertaan Tuhan,
Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memelihara dan menyertai kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tadi warta kita sudah disampaikan lebih awal lewat klip yang kita boleh lihat, biar kita boleh memperhatikan dan kita boleh ikut partisipasi di dalamnya, baik doa pada Jumat malam, dan Bapak Ibu Saudara juga boleh terus setia di dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, persembahan untuk Tuhan kita boleh berikan dengan setia, dengan kerelaan, ketaatan. Bapak Ibu Saudara perhatikan nomor rekening yang ada di depan ini, bisa ditransfer, dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang terus percaya pemeliharaan, perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini, kita pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat kita bersaat teduh, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu.